Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triningsi. Di sini saya diamanahi sebagai penanggung jawab proker donor darah Kamma Diksi KIP Kuliah Universitas Diponegoro. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan podcast dengan tema Share Bold, Share Life, Share Smile bersama penyintas thalassemia. Di sini saya bersama tamu istimewa kita, yaitu Kak Mani Suminarsi asal Jakarta. Beliau adalah seorang penyintas thalassemia. Halo, selamat siang Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Halo, selamat siang. Alhamdulillah sehat. Gimana kamu puasa hari ini? Lancar? Alhamdulillah lancar Kak. Kamu lagi puasa nggak? Alhamdulillah puasa Kak. Aku manggilnya siapa nih? Ningsi, Ningsi, Tri, atau gimana? Panggil Rini aja Kak. Rini. Iya. Oke, dari ini. Lalu Gimana ada? Ya, lanjut boleh. uh, boleh nggak sih Kak ceritain secara singkat aja tentang diri Kakak? Halo semuanya. Namanya saya Mani Sunarsi. Usia saya 26 tahun. Saya seorang muslim thalassemia mayor. Saya terdiagnosa thalassemia dari usia 6 bulan dan masih dapat transfusi sampai saat ini di skala 2 minggu sekali. Mungkin itu singkat. Oke. Untuk akhir-akhir ini nih, kesibukan apa sih yang sering Kak Mani lakukan? Oke, untuk terima kasih. Untuk pekerjaan yang saat ini saya jalani adalah sebagai asisten penelitian dokter spesialis hemato-onkologi anak di Rumah Sakit Cipta Kusuma. Oke, balik lagi ke topik ya Kak. Kak Mani ini kan seorang penyintas thalassemia. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan sih Kak Mani tahu kalau Kak Mani menderita thalassemia ini? Kalau untuk tahunnya ya, kalau untuk terdiagnosanya usia 6 bulan, tapi untuk tahu dan menyadari kalau gue itu sakit, kalau saya itu sakit itu nyadar itu ya umur SD lah ya, TK SD gitu kayak nanya sama orang tua, kok harus ke rumah sakit, kenapa gitu. Orang tua hanya menjelaskan ini harus transfusi aja, terus lambat laun makin lama-lama aku tahu kalau aku tuh vaksinnya kayak gitu sih. Oke. For your information, buat yang belum tahu thalassemia itu apa, akan saya jelaskan secara singkat mengenai apa sih itu thalassemia. Jadi, thalassemia adalah suatu penyakit genetik yang menyebabkan darah secara terus-menerus rusak dan ini sifatnya periode. Sehingga seringkali pasiennya akan mengalami kurang darah dalam beberapa waktu tertentu. Contohnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mengalami terus kejadian yang berulang. Seperti yang kita ketahui, penderita thalassemia biasanya tidak mampu memproduksi sel darah merah atau hemoglobin, di mana hemoglobin tersebut berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengantarkannya ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, biasanya penderita thalassemia ini memerlukan transfusi darah secara terus-menerus. Selain itu, biasanya penderita thalassemia akan menemui adanya pembesaran hati dan pembesaran limfa atau lien, atau bahasa medisnya disebut hepatosplenomegaly. Teman-teman bisa raba di rusuk bagian kiri itu tempatnya lien atau limfa, dan di sebelah kanan itu tempatnya liver atau hati. Apabila terasa benjolan yang membesar, nah itu bisa jadi adalah hepatosplenomegaly. Yang saya ketahui itu thalassemia itu kan ada 3 jenis ya Kak. Ada thalassemia mayor, minor, dan intermedia. Untuk Kak Maninya sendiri itu penyintas thalassemia jenis apa? Thalassemia mayor. Oke. Nah bedanya thalassemia jenis mayor sama thalassemia jenis lainnya itu apa Kak? Yang saya paham ya, kalau thalassemia mayor itu dia membutuhkan transfusi yang rutin, bergantung pada transfusi. Kalau thalassemia intermedia itu dia membutuhkan transfusi tapi di waktu-waktu tertentu. Dia membutuhkan waktu
membutuhkan transfusi itu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu. Terus kalau thalassemia minor bersifat orang tua saya thalassemia minor. Oke. Mereka menikah, mereka membawa sifat dan melahirkan saya yang thalassemia mayor. Ya seperti itu. Oke. Bisa nggak sih Kak seorang penderita talasemia minor atau intermedia tiba-tiba berubah menjadi penderita talasemia mayor atau sebaliknya? Sebaliknya, seorang penderita talasemia jenis mayor berubah menjadi penderita talasemia jenis minor atau intermedia. Mungkin untuk jawaban jelas dari sisi medisnya itu aku nggak bisa jawab lebih ya. Cuma yang aku tahu itu bisa dimana apa namanya kerusakan genetiknya itu bisa lebih parah gitu. Yang sebelumnya intermedia menjadi mayor, yang tadinya transfusinya 3 bulan, 6 bulan bisa menjadi 11 kali. Itu bisa disebabkan karena mungkin karena kerusakan genetiknya, parahnya kerusakan genetik. Kedua, mungkin kegiatannya. Eh, yang ketiga, banyak ditemukan di usia-usia lansia yang dimana dia sebelumnya thalassemia intermediate menjadi berubah thalassemia mayor seperti itu. Oke. Untuk gejala-gejalanya sendiri yang dialami penderita talasemia itu seperti apa Kak? Mungkin biar lebih spesifiknya, Kak Mani bisa jawab sesuai gejala-gejala yang sudah Kak Mani alami. Untuk gejala yang sering timbul pada diri saya ketika saya sudah waktunya membutuhkan transfusi adalah pertama, badan saya lemas, saya mudah ngantuk, kepala saya pusing, saya pucat, dan apa namanya badan saya mudah capek gitu. Nah, di sini kan orang tua Kak Mani hanya sebagai pembawa sifat nih Kak. Kalau pembawa sifat itu juga memerlukan transfusi darah nggak sih Kak? Iya, makasih. Jadi pembawa sifat itu tidak tidak perlu mendapatkan transfusi darah karena dia nampak nampak seperti orang normal lainnya gitu loh. Dia hanya kayak anemia ringan gitu. Cuman dia mempunyai genetik thalassemia mayor. Dia mempunyai genetik buah sifat thalassemia itu. Gitu. Oke, untuk pengobatan yang Kak Mani jalani sendiri itu seperti apa? Atau ada nggak sih obat khusus yang dikonsumsi kakak hingga saat ini? Sebelumnya makasih ya. Pengobatan yang aku jalani adalah transfusi dan obat kasih besi. Transfusi saya mendapatkan transfusi darah dengan jenis darah LR, darah Regis Lepo, dan saya mendapat dan saya mengkonsumsi obat kasih besi. Di antara Indofericon dan Expiet, dan satu lagi kasih besi yang digunakan adalah Espera, yaitu penyuntikan melalui subkutan. Oke, tapi benar nggak sih Kak? Saya pernah baca bahwa belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit talasemia. Untuk saat ini apa namanya belum, tapi kalau untuk di daerah Thailand, untuk di Asia Tenggara ya, untuk di Thailand itu sudah ada BMT, Borneo transplantasi. Jadi transplantasi susu sum-sum tulang yang dimana apa namanya jika jika metode itu berhasil, pasien tidak perlu transfusi lagi. Oh, berarti Untuk di Indonesia belum ya. berarti kan kalau udah menjalani BMT itu udah menjamin kesembuhan 100% penderita talasemia itu Kak.
enggak 100% sih, bisa dibilang 90% ya. Ya, ya nggak sih, karena 100% itu cuma milik Tuhan. Oke, lanjut ya Kak. Pernah nggak sih Kak, Kak Mani telat melakukan transfusi darah atau saat jadwal seharusnya Kak Mani melakukan transfusi darah, tapi stok di rumah sakitnya itu sedang kosong. Apalagi kan sekarang lagi musim pandemi ini ya Kak. Dulu aku sering kena transfusi darah, tapi untuk 2 tahun ke belakang ini dan beberapa tahun ke belakang ini nggak pernah sih, selalu stay di 2 minggu sekali. Kalau dulu zamannya sekolah, zamannya kuliah, aku selalu telat sebulan sebulan kayak gitu. Jadi karena untuk yang kalau kita bicara di area apa namanya, kalau kita bicara pada masa pandemi ini aku nggak pernah telat dan alhamdulillah untuk diriku stok darahnya aman karena kan aku mendapatkan jenis darah yang berbeda uh, karena adanya antibodi yang harus di screening gitu loh, jadi adanya seleksi gitu. Jadi kalau teman-teman yang lain uh, banyak yang mencari apa namanya, mencari pendonor karena memang stoknya tidak terpenuhi. Oke. Nah Kak, waktu telat transfusi darah itu efek apa sih yang pernah tubuh Kak Mani alami? Yang terjadi paling lebih ke alerginya tuh gatal-gatal, menggigil, terus sakit kepala kayak gitu. Tapi udah jarang banget sih semenjak aku mendapatkan jenis transfusi darah yang berbeda. Jadi sebenarnya aku tahu nggak, darah itu ada jenis-jenisnya. Oh, enggak Kak. Orang yang mendapatkan transfusi darah merah ya, Iya. darah PRC itu ada jenis yang berbeda. Jadi kalau aku tuh mendapatkan jenis darah yang sudah disaring lebih baik lagi gitu, jadi mengurangi adanya reaksi transfusi seperti itu. Oke, kalau untuk transfusi darahnya sendiri biasanya Kak Mani melakukannya berapa bulan sekali? Dan untuk satu kali transfusi darahnya itu biasanya Kak Mani perlu berapa kantong darah? Ya, untuk transfusi aku 2 minggu sekali, dan untuk jumlah darah yang diperlukan itu tergantung pada kadar hemoglobin yang ada pada diri kita. Jadi kita harus cetak dulu, kita harus tahu dulu kadar hemoglobinnya berapa, baru diketahui berapa jumlah volume darah yang harus masuk ke tubuh kita gitu. Oke, untuk yang terakhir nih Kak, mungkin Kak Mani ada pesan-pesan atau motivasi yang ingin disampaikan untuk sesama penderita talasemia di luar sana? Oke, baik, terima kasih semuanya. Buat teman-teman talasemia di luar sana, tetap semangat, makan selalu pada waktunya, dan rajin minum obat, pantau semua, uh, tetap dipantau kegiatan transfusi dan plasilisinya. Apa namanya? Jangan lupa untuk cari film, terus lakukan kegiatan kalian seperti kegiatan orang normal. Jangan mau kalah sama thalassemia. Semangat ya. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Kak sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi cerita terkait talasemia bersama kami, Kamadiksi KIP Kuliah Universitas Diponegoro. Semoga Kak Mani senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang. Besar harapan kami, semoga nanti akan ada obat yang mampu menyembuhkan penyakit talasemia ini. Pesan yang tersirat dalam podcast yang saya bawakan hari ini adalah mari bergerak sebagai seorang pendonor, jadilah pahlawan bagi orang lain. Bantulah saudara-saudara kita dengan donorkan darahmu. Dengan begitu, kamu juga akan menjadi bagian dari sumber kebahagiaannya. Terima kasih, saya akhiri podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.